Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, kembali lagi di channel Calon Magister. Hari ini kita akan bicara tentang rancang bangun ekonomi Islam. Baik, sebelum kita mulai, jangan lupa untuk di-subscribe, di-share, di-like, dan di-komen agar channel ini makin berkembang, terus memberikan wawasan, keilmuan, dan informasi terkini tentang perkembangan ekonomi syariah baik di tanah air maupun di mancanegara. Yang pertama, kita akan bahas terlebih dahulu tentang syumuliyatul Islam, yaitu kesempurnaan ajaran Islam. Kita kutip Quran Surat Al-Ma'idah ayat 3 yang merupakan ayat terakhir yang Allah turunkan kepada Rasulullah SAW, tepatnya pada peristiwa Haji Wada. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Al-yawma akmaltu lakum dinakum watmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Pada hari ini telah aku sempurnakan untukmu agamamu dan aku telah cukupkan kepadamu nikmatku dan telah aku dari Islam sebagai agama bagimu. Jadi dengan turunnya ayat ini, maka lengkaplah sudah seluruh ajaran Islam sebagai way of life, konsep hidup yang menjadi pedoman bagi manusia. Islam merupakan way of life, jalan hidup. Secara umum, Islam dibagi menjadi 3 bagian utama, yaitu yang berkaitan dengan akidah, kemudian yang kedua syariah, yang ketiga adalah akhlak. Nah, syariah ini kemudian dibagi menjadi 2, yaitu ibadah yang merupakan hablum minallah, hubungan manusia kepada Allah. Yang kedua adalah muamalah, yaitu hablum minan nas, hubungan antara sesama manusia. Dan muamalah ini banyak bagiannya, dan yang akan kita bahas pada kesempatan ini adalah muamalah dalam bidang ekonomi. Sebelum berlanjut, kita lebih dahulu mendefinisikan apa itu ekonomi Islam yang kita ambil dari beberapa tokoh cendekiawan kontemporer saat ini. Yang pertama dari Profesor Umar Chapra. Beliau mengatakan ekonomi Islam adalah suatu cabang ilmu pengetahuan yang membantu manusia dalam mewujudkan kesejahteraannya melalui alokasi dan distribusi berbagai sumber daya langka sesuai dengan tujuan yang ditetapkan berdasarkan syariah, al-iqtisad asy-syariah, tanpa mengekang kebebasan individu secara berlebihan, menciptakan keseimbangan makroekonomi dan ekologi, atau melemahkan solidaritas keluarga dan sosial, serta ikatan moral yang terjalin di masyarakat. Yang kedua, pengertian ekonomi Islam dari Profesor Monzer Kaf. Beliau mengatakan ekonomi Islam adalah bagian dari ilmu ekonomi yang bersifat interdisipliner. Dalam arti, kajian ekonomi syariah tidak dapat berdiri sendiri, tetapi perlu penguasaan yang baik dan mendalam terhadap ilmu-ilmu syariah dan ilmu-ilmu pendukungnya, juga terhadap ilmu-ilmu yang berfungsi sebagai tool of analysis seperti matematika, statistik, logika, dan usul fikih. Yang ketiga, kita ambil dari Muhammad Najatul As-Siddiqi. Beliau mengatakan ekonomi syariah adalah tanggapan atau respon para pemikir muslim terhadap berbagai tantangan ekonomi pada masa tertentu. Dalam hal ini, mereka dituntun oleh Al-Quran dan Sunnah serta akal, yaitu pengalaman dan ijtihad. Berikutnya dari Profesor M. Amanan. Beliau mengatakan ilmu ekonomi syariah sebagai suatu ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi rakyat yang diilhami oleh nilai-nilai Islam. Kemudian, Profesor Khursyid Ahmad mengatakan ilmu ekonomi syariah merupakan suatu upaya sistematis untuk mencoba memahami permasalahan ekonomi dan perilaku manusia dalam hubungannya dengan permasalahan tersebut dari sudut pandang Islam. Kemudian yang terakhir kita ambil dari Profesor Abdul Rahman.
Beliau mengatakan sistem ekonomi Islam memiliki kebaikan-kebaikan yang ada pada sistem ekonomi kapitalis dan sosialis, tetapi terbebas dari kelemahan yang terdapat pada kedua sistem tersebut. Hubungan antara individu dalam sistem ekonomi Islam cukup tersusun sehingga saling membantu dan kerjasama diutamakan daripada persaingan dan permusuhan sesama mereka. Berikutnya adalah tentang karakteristik ekonomi Islam menurut Syekh Yusuf Qaradawi. Itu ada 4 karakter utama, yaitu ketuhanan, etika, kemanusiaan, dan keseimbangan. Kita akan bahas poin-poin karakter tersebut pada slide berikut ini. Yang pertama adalah karakteristik ketuhanan atau ilahiyah. Ekonomi Islam adalah ekonomi yang berdasarkan ketuhanan. Sistem ini bertitik tolak dari Allah, bertujuan akhir kepada Allah, dan menggunakan sarana yang tidak lepas dari syariat Allah. Ekonomi dalam pandangan Islam bukanlah tujuan akhir dari kehidupan. Ekonomi merupakan pelengkap kehidupan, sarana untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi, penunjang dan pelayanan bagi akidah dan bagi misi yang diembannya. Karakter yang kedua adalah etika atau akhlak. Yang membedakan Islam dengan materialisme adalah bahwa Islam tidak pernah memisahkan antara ekonomi dengan etika, sebagaimana tidak pernah memisahkan ilmu dengan akhlak, politik dengan etika, perang dengan etika, dan hubungan kekerabatan dalam kehidupan Islam. Syekh Yusuf Qaradawi kemudian mengutip cendekiawan Prancis Jacques Austry dalam bukunya Islam dan Pengembangan Ekonomi. Islam adalah gabungan antara tatanan kehidupan praktis dan sumber etika yang mulia. Antara keduanya terdapat ikatan sangat erat yang tidak terpisahkan. Dari sini bisa dikatakan bahwa umat Islam tidak akan menerima ekonomi kapitalis dan ekonomi yang kekuatannya berdasarkan wahyu dari langit tanpa diragukan lagi adalah ekonomi yang beretika. 3. Kemanusiaan atau humanisme. Tujuan ekonomi Islam adalah menciptakan kehidupan manusia yang aman dan sejahtera. Yang dimaksud manusia di sini adalah semua golongan manusia, baik manusia yang sehat atau sakit, kuat atau lemah, susah atau senang, serta manusia sebagai individu atau sebagai anggota masyarakat. Jika ekonomi Islam itu berlandaskan pada nas Al-Quran dan As-Sunnah, maka manusia adalah yang diserukan dalam nas itu. Manusialah yang memahami nas tersebut, menafsirkannya, dan mengaplikasikannya dalam kehidupan. Manusia merupakan tujuan kegiatan ekonomi dalam pandangan Islam, sekaligus merupakan sarana dan pelakunya. Karakter yang keempat adalah keseimbangan atau equilibrium. Sistem ekonomi Islam tidak seperti kapitalis yang memberikan fasilitas kepada individu sehingga bertindak sewenang-wenang tanpa mementingkan masyarakat. Juga tidak seperti sosialis yang menolak hak individu. Sistem ekonomi Islam adalah pertengahan. Hal ini terlihat jelas pada sikap Islam pada hak individu dan hak masyarakat. Islam meletakkan ekonomi pada posisi tengah dan keseimbangan yang adil. Keseimbangan diterapkan dalam segala segi, antara modal dan usaha, produksi dan konsumsi, antara produsen, perantara dan konsumen, antara individu dan masyarakat. Itulah 4 karakteristik ekonomi Islam menurut Syekh Yusuf Qaradawi. Kemudian, jika ekonomi adalah sebuah bangunan, maka berikut ini adalah rancang bangun ekonomi Islam. Sebagaimana layaknya sebuah bangunan, dia terdiri dari pondasi, kemudian tiang-tiang penyangga, kemudian atap. Pada sisi pondasi, rancang bangun ekonomi Islam terdiri dari 5 hal, yaitu tauhid, adl, nubuwah, khilafah, dan ma'ad. Kemudian pada sisi tiang-tiang penyangga terdapat multiple ownership, freedom to act, social justice. Kemudian atapnya adalah akhlak. Kita akan bahas satu persatu poin-poin berikut ini. Tauhid.
Tauhid merupakan pondasi ajaran Islam. Allah adalah pencipta dan pemilik alam semesta beserta isinya, termasuk manusia dan sumber daya yang ada. Manusia hanya diberi amanah untuk memiliki sementara waktu sebagai ujian bagi mereka. Karena itu, segala aktivitas manusia dalam hubungan dengan alam atau sumber daya dan manusia lainnya dibingkai dalam kerangka hubungan pengabdian pada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah Aku menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembahku. Quran surat Az-Zariyat ayat 56. Adl, keadilan. Secara etimologis, al-adl bermakna al-istiwa atau keadaan lurus. Kata ini semakna dengan jujur, adil, seimbang, sama, sesuai, sederhana, dan moderat. Implikasi ekonomi dari nilai ini adalah bahwa pelaku ekonomi tidak dibolehkan mengejar keuntungan pribadi bila hal itu merugikan orang lain dan merusak alam. Adil menurut kapitalisme adalah Anda dapat apa yang Anda upayakan. You get what you deserve. Sedangkan adil menurut sosialisme adalah sama rata, sama rasa. No one has privilege to get more than others. Sedangkan adil menurut Islam adalah tidak menzalimi dan tidak dizalimi. La tazlimuna wa la tuzlamun. Kemudian pilar yang berikutnya adalah nubuwah atau kenabian. Salah satu fungsi dari Rasul adalah untuk menjadi role model terbaik bagi manusia untuk mendapatkan keselamatan dunia dan akhirat. Nabi Muhammad SAW adalah model terakhir dan terbaik yang diutus Allah untuk seluruh alam semesta. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami mengutusmu wahai Muhammad melainkan untuk menjadi rahmat bagi sekalian alam. Quran surat Al-Anbiya ayat 107. Keteladanan Nabi Muhammad mencakup seluruh aspek kehidupan, termasuk teladan dalam bertransaksi ekonomi dan bisnis. 4 sifat utama Nabi yang dapat dijadikan teladan adalah sidik, amanah, fatonah, dan tablik. Berikutnya adalah khilafah atau pemerintahan. Manusia adalah khilafah Allah di muka bumi untuk menjadi pemimpin dan pemakmur di muka bumi. Wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Quran surat Al-Baqarah ayat 30. Dalam Islam, pemerintah memegang peran penting dalam perekonomian. Peran utamanya adalah untuk menjamin perekonomian agar berjalan sesuai dengan syariah dan untuk memastikan supaya tidak terjadi pelanggaran terhadap hak-hak manusia. Semua ini dalam kerangka pencapaian maqasidus syariah, yaitu memajukan kesejahteraan manusia. Kemudian yang berikutnya adalah ma'ad atau hasil. Manusia diciptakan untuk berjuang. Perjuangan akan mendapatkan ganjaran atau imbalan. Perbuatan baik akan dibalas dengan kebaikan berlipat-lipat. Perbuatan jahat akan mendapat hukuman yang setimpal. Implikasi nilai ini dalam kehidupan ekonomi dan bisnis misalnya diformulasikan oleh Imam Al-Ghazali yang menyatakan bahwa motivasi para pelaku bisnis adalah untuk mendapatkan laba dunia dan akhirat. Karena itu, konsep laba mendapat legitimasi dalam Islam. Wabtaghi fi ma ataqallahu darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Dan carilah apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, kebahagiaan negeri akhirat. Dan janganlah kamu melupakan kebahagiaanmu dari kenikmatan duniawi. Kemudian yang berikutnya adalah pilar dari rancang bangun ekonomi syariah. Pilar yang pertama adalah multi-type ownership. Nilai tauhid dan adil melahirkan konsep multiple ownership. Prinsip ini terjemahan dari nilai tauhid, yaitu pemilik primer langit dan bumi dan sisinya adalah Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan manusia diberi amanah untuk mengelolanya. Jadi, manusia dianggap sebagai pemilik sekunder. Dengan demikian, dalam ekonomi Islam, kepemilikan pribadi atau swasta tetap diakui. Namun, untuk menjamin keadilan, supaya tidak terjadi kezaliman,
eksploitasi manusia atas manusia lainnya, maka cabang-cabang produksi yang penting dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Dengan demikian, kepemilikan negara dan nasionalisasi juga mendapat tempat dalam Islam. Sistem kepemilikan campuran, baik swasta dengan negara, swasta domestik atau dengan asing, atau negara asing juga diakui dalam ekonomi Islam. Pilar berikutnya adalah freedom to act, kebebasan berusaha. Pelaku-pelaku ekonomi yang menjadikan Nabi dan Rasul sebagai teladan dan modal dalam melakukan aktivitasnya akan melahirkan pribadi-pribadi profesional dan prestatif dalam segala bidang. Keempat nilai nubuah, yaitu sidik, amanah, fatonah, dan tablik, bila digabungkan dengan nilai keadilan dan khilafah, good governance, akan melahirkan prinsip freedom to act. Islam mengakui kebebasan berekonomi, tidak mengingkari atau mengesampingkannya seperti yang dilakukan oleh sosialis, namun tidak melepaskannya tanpa kendali seperti yang ekonomi kapitalis. Kebebasan berekonomi dalam Islam diikat oleh dua ketentuan. Pertama, kegiatan ekonomi harus sesuai dengan ketentuan syariat. Dua, terjaminnya hak negara untuk mengawasi, mengatur, dan melaksanakan kegiatan ekonomi yang tidak mampu ditangani oleh individu. Kemudian pilar yang ketiga adalah social justice atau keadilan sosial. Gabungan nilai khilafah dan ma'at melahirkan prinsip keadilan sosial. Dalam Islam, pemerintah bertanggung jawab menjamin pemenuhan kebutuhan dasar rakyatnya dan menciptakan keseimbangan sosial si kaya dan si miskin. Semua sistem ekonomi mempunyai tujuan yang sama, yaitu menciptakan sistem perekonomian yang adil. Namun, tidak semuanya sistem tersebut mampu dan secara konsisten menjalankan prinsip-prinsip keadilan. Yang terakhir adalah akhlak atau moral. Semua nilai dan prinsip di atas dipayungi oleh konsep akhlak. Akhlak menempati posisi puncak. Karena inilah tujuan Islam dan dakwah para nabi, yakni menyempurnakan akhlak manusia. Inni bu'istu liutamima makarimal akhlak. Akhlak inilah yang menjadi panduan para pelaku ekonomi dan bisnis dalam melakukan aktivitasnya. Perekonomian umat Islam baru dapat maju bila pola fikir dan pola tingkah laku muslimin dan muslimat sudah profesional, yaitu ihsan dan itqan. Akhlak atau moral dan etika menjadi indikator baik buruknya manusia. Baik buruknya pelaku bisnis para pengusaha akan menentukan sukses gagalnya bisnis yang dijalankan. Demikian yang dapat disampaikan. Alhamdulillahirabbil alamin.